Film Hobbit The Desolation of Smaug mengisahkan kembali petualangan yang luar biasa Bilbo Baggins dan kaum dwarf dalam merebut kembali tanah airnya yaitu Erebor. Mereka menghadapi seekor naga raksasa bernama Smaug yang menguasai kerajaan tersebut. Penasaran? Simak terus videonya. Halo Sobat Gudang Gandum, masih tetap setia bersama kami Bang Jawek selaku admin Gudang Gandum. Kali ini kita akan membahas alur cerita film fantasi yang luar biasa yang berjudul Hobbit Desolation of Smaug, di mana di film sebelumnya kita telah menyaksikan petualangannya yang begitu menegangkan dan luar biasa. Oke, langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa sediakan cemilan kerupuk, secangkir kopi hitam. Nikmatnya. Tanpa perlu panjang lebar lagi, inilah alur ceritanya. Cerita kita buka flashback saat Thorin bertemu dengan Gandalf di sebuah kota bernama Bree, perbatasan desa Shire. Gandalf berpesan kepada Thorin agar mempersatukan 7 keluarga kurcaci dalam merebut Erebor kembali, karena Gandalf sangat khawatir bahwa kekuatan kegelapan akan berusaha menguasai Erebor. Namun Thorin mengatakan bahwa ketujuh keluarga itu akan bersatu apabila jantung gunung Arkenstone dapat diambil, sementara batu tersebut ada pada Smaug, sang naga raksasa. Gandalf lalu mengatakan untuk itulah dibutuhkannya seorang pencuri. Lalu 1 tahun kemudian setelah pertemuan Thorin dengan Gandalf, Bilbo Baggins sedang memata-matai kaum Orc yang berusaha mengejar mereka. Bilbo juga melihat seekor beruang besar yang ternyata jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan para Orc itu sendiri. Gandalf lalu segera memerintahkan mereka segera lari dan menuju sebuah rumah yang tidak begitu jauh. Beruang besar itu mengejar mereka, lalu terlihat Bombur berlari sangat kencang dibandingkan dengan yang lainnya. Mereka semua berlindung ke dalam rumah tersebut dan hampir saja beruang besar itu mengejar mereka. Ternyata beruang besar itu pemilik rumah tersebut, dan Gandalf mengatakan beruang itu merupakan perubahan wujudnya dari manusia dengan nama Beorn. Ternyata Beorn juga menjaga rombongan dwarf dari serangan Azog. Tiba-tiba Bolg datang menemui Azog mengabarkan bahwa pasukannya telah berkumpul di benteng tua Dol Guldur. Bayangan kegelapan Necromancer telah menampakkan diri dan Azog diperintah untuk memimpin pasukannya. Sementara Bolg yang akan memimpin dalam memburu kaum dwarf menggantikan Azog. Di pagi harinya, Beorn mengatakan bahwa dahulu bangsanya lah yang meninggali pegunungan sebelum bangsa Orc datang dari arah utara. Sebagian besar keluarganya dibunuh oleh Azog dan yang lainnya dijadikan sebagai budak. Satu-satunya yang selamat hanyalah Beorn sendiri. Beorn mengatakan mereka harus segera cepat kembali ke Erebor sebelum hari Durin itu tiba. Namun, jika melewati hutan Mirkwood, ada sesuatu yang jahat di sana, di mana ternyata makhluk-makhluk jahat mendiami pepohonannya. Beorn lalu melanjutkan bahwa ada persekutuan antara Orc Moria dengan Necromancer di Dol Guldur, dan jumlah mereka semakin bertambah. Tidak punya banyak waktu, rombongan Gandalf terpaksa melewati hutan Mirkwood yang merupakan perbatasan wilayah kekuasaan Thranduil demi mempersingkat perjalanan. Sesampainya di sana, terlihat hutan tersebut tampak sakit dan sekarat. Di hutan tersebut, Gandalf merasakan ada sesuatu yang bergerak di balik kegelapan dan tumbuh semakin kuat. Ia kemudian terpaksa segera pergi secepatnya meninggalkan Bilbo dan yang lainnya menuju pemakaman pegunungan The High Fells dengan alasan tertentu. Gandalf kemudian berpesan untuk menunggunya di jurang sebelum lereng Erebor. Sementara di hutan Mirkwood yang sakit ini, Gandalf mengatakan mereka harus berhati-hati untuk terus mengikuti jalan setapak, karena jika tidak mereka akan tersesat serta menyebabkan ilusi. Dan benar saja, mereka kehilangan jalan setapak tersebut kemudian tersesat. Mereka hanya terus berjalan berputar-putar dan kembali lagi ke tempat semula. Mereka juga mengalami halusinasi dan berkelahi satu sama lain. Bilbo akhirnya menemukan cara keluar dari hutan bangsat tersebut, dengan cara memanjat pohon dan menemukan jalan keluarnya. Tetapi tiba-tiba makhluk aneh datang dan ternyata mereka semua diserang oleh sekumpulan laba-laba raksasa dan dijadikan santapan oleh mereka.
Akhirnya Bilbo berhasil mengalahkan salah satu laba-laba tersebut dan membebaskan yang lainnya. Mereka terkepung karena saking banyaknya laba-laba tersebut. Tiba-tiba pasukan elf datang menghabisi makhluk tersebut. Di sini terlihat karakter bernama Legolas yang bermain di film The Lord of the Rings. Sementara Gilly terpojok sendirian dan hampir diserang. Tiba-tiba elf wanita datang dan menyelamatkan Gilly. Mereka semua akhirnya dibawa ke wilayah kekuasaan kerajaan elf Thranduil. Beruntungnya Bilbo tidak ditangkap oleh pasukan elf dan ia berhasil masuk ke dalam kerajaan tersebut dengan cara menghilang dengan menggunakan cincin yang ada pada dirinya. Para dwarf itu dipenjara dan tidak ada yang bisa membebaskannya, sementara Thorin bertemu dengan Raja Thranduil dan menyampaikan kekecewaannya di masa dahulu karena ia tidak membantu Erebor saat diserang oleh Smaug. Namun Thranduil mengatakan ia tidak ingin kerabatnya hancur karena Thranduil di masa dahulu pernah bertarung dengannya. Thranduil mengatakan ia akan bersedia membantu kaum dwarf dengan imbalan permata yang ada di Gunung Erebor. Namun Thorin yang sudah terlanjur kecewa menolaknya dan Thorin pun dijebloskan ke dalam penjara. Harapan para dwarf sirna untuk bisa keluar dari penjara elf tersebut. Namun Thorin mengatakan masih ada harapan yang tersisa. Lalu Tauriel, seorang elf wanita, terlihat mendekati Gilly. Ia tampak tertarik kepadanya. Lalu cerita kita pindah kepada Gandalf yang sudah sampai di pegunungan High Fells, di mana ia bertemu dengan Radagast. Mereka memasuki sebuah pemakaman di mana terdapat mantra kuno yang berisi penuh dengan kebencian. Makam tersebut ternyata para 9 pelayan iblis yang nantinya di film The Lord of the Rings menyerang Minas Tirith yang menunggangi seekor naga. Gandalf mengatakan hantu cincin yang ada pada Bilbo berada di Dol Guldur dan Gunung Erebor ternyata menjadi incaran para pelayan iblis tersebut untuk membangun kekuatan yang lebih besar, sementara Azog menjadi sang komandannya. Peperangan besar pasti akan terjadi dan Gandalf segera menyusul Thorin. Namun Radagast mengatakan tidak hanya kaum dwarf saja, dunia juga dalam bahaya besar dan kekuatan benteng di Dol Guldur semakin kuat. Ia kemudian menyarankan untuk segera pergi ke Dol Guldur untuk mengalahkan Necromancer terlebih dahulu. Cerita kita kembali kepada kaum dwarf. Bilbo akhirnya berhasil mengambil kunci penjara tersebut. Kemudian ia membebaskan satu persatu dan segera keluar dari tempat tersebut. Bilbo mengarahkan mereka ke sebuah ruangan bawah di mana terdapat banyak tong di dalamnya. Penjaga yang sedang tertidur karena mabuk tidak menyadari keberadaan mereka dan Thorin serta yang lainnya masuk ke dalam tong tersebut atas perintah Bilbo. Setelah itu mereka dijatuhkan dan ternyata Bilbo berniat mengarahkan mereka menuju sungai yang dapat membebaskan mereka dari kerajaan Thranduil. Pasukan penjaga menyadari kepergian mereka dan segera menutup pintu sungai. Sekilas pelarian mereka terlihat gagal dan tiba-tiba saja pasukan Orc menyerang dan membunuh kaum elf. Gilly berusaha untuk membuka pintu gerbang sungai tetapi ia terkena anak panah Orc. Namun pintu gerbang berhasil keluar. Tauriel, Legolas, dan para elf lainnya segera mengejar kaum Orc tersebut. Terjadilah aksi baku hantam yang seru antara para dwarf, kaum elf, dengan pasukan Orc yang dipimpin oleh Bolg. Akhirnya Thorin dan yang lainnya berhasil selamat dari kejaran Orc dan sampai di tepi danau. Lalu muncul seorang pria yang mengangkut tong-tong elf tersebut yang bernama Bard. Balin kemudian bernegosiasi dengannya agar bisa membawa mereka ke kota Esgaroth, sebuah kota yang berada di tengah danau yang berdekatan dengan Erebor. Bard lalu menyetujuinya, namun setibanya di sana mereka harus bersembunyi di dalam tong-tong yang berisi penuh dengan ikan karena tidak ada yang boleh memasuki kota danau tersebut tanpa seizin wali kota.
Sementara Legolas menangkap salah satu orc dan ia dibawa ke istana. Di sana orc tersebut diinterogasi alasan mengapa ia memburu kaum dwarf. Orc itu mengatakan Thorin tidak akan pernah menjadi raja dan peperangan besar sudah diambang pintu. Seluruh Middle Earth akan terbakar, termasuk wilayah elf Thranduil. Ia juga mengatakan salah satu kurcaci akan segera tewas karena terkena anak panah Morgul. Tauriel yang mendengar hal tersebut diam-diam segera pergi untuk menolong Gilly dan terpaksa Legolas kemudian segera menyusulnya. Lalu kita kembali ke Esgaroth. Thorin dan yang lainnya memasuki rumah Bart secara sembunyi-sembunyi lewat sebuah toilet yang berada di rumahnya. Thorin menginginkan senjata yang telah dipesan oleh Bart, tetapi mereka tampak kecewa karena tidak sesuai dengan keinginannya. Balin yang melihat busur panah raksasa menceritakan saat Smaug meluluh lantahkan kota Dale, seorang prajurit tangguh yang bernama Girion mampu menembus sisik naga yang bagaikan baja tersebut dengan sebuah anak panah hitam. Kemudian di malam harinya, Thorin mengambil senjata yang berada di sebuah gudang milik wali kota. Gilly yang membawa senjata tersebut kemudian terjatuh dan ternyata luka yang ada padanya semakin parah. Mereka semua dibawa untuk menghadap wali kota Esgaroth. Jati diri Thorin akhirnya terbuka bahwa ia merupakan pewaris kerajaan Erebor dan terpaksa Thorin menjanjikan kepada penduduk Esgaroth membagikan harta yang ada di gunung Erebor. Tetapi Bart tidak setuju jika Thorin pergi ke sana karena akan berdampak kehancuran pada kota Esgaroth. Sang wali kota tidak memperdulikannya dan malah mengejek bahwa leluhurnya gagal membunuh naga raksasa tersebut. Dan akhirnya Thorin menyadari bahwa ternyata Bart merupakan keturunan terakhir Girion. Lalu di pagi harinya mereka berangkat menuju Erebor, sementara Gilly terpaksa harus ditinggal karena lukanya semakin parah. Fili memutuskan tidak ikut bersama Thorin, begitu juga dengan Oin dan Bofur. Mereka meminta bantuan kepada Bart untuk merawat Gilly. Thorin akhirnya bisa melihat gunung Erebor dari dekat. Setelah sekian lama, mereka tiba di jurang dekat gunung Erebor. Bilbo mengatakan untuk menunggu Gandalf karena ia telah berpesan kepada Thorin. Namun cahaya terakhir Durin hampir tiba dan terpaksa mereka meninggalkannya. Ternyata di Dol Guldur, Gandalf diserang oleh Azog sehingga ia terpojok. Beruntungnya Gandalf berhasil melarikan diri dari kejaran Warg. Tetapi di depan tiba-tiba Necromancer muncul. Gandalf yang berusaha melawan dengan kekuatan cahaya tidak bisa menandingi kekuatan kegelapan dan Gandalf ditahan oleh mereka. Di Erebor, Bilbo berhasil menemukan tempat di mana pintu rahasia itu berada. Mereka semua kemudian naik ke atas. Namun sayang, Thorin dan yang lainnya sangat kecewa karena tidak bisa berhasil menemukan di mana lubang kunci itu berada. Mereka hampir putus asa tidak bisa memecahkan teka-teki yang ada pada peta tersebut. Tetapi akhirnya Bilbo berhasil memecahkan teka-teki tersebut dan cahaya terakhir itu adalah cahaya bulan yang dapat menyinari lubang kunci rahasia. Akhirnya mereka masuk ke dalam dan disinilah tugas sebenarnya yang diberikan kepada Bilbo untuk mengambil batu Arkenstone. Bilbo kemudian menghadapi Smaug, seekor naga raksasa yang buas. Naga tersebut ternyata bisa berbicara dan mengatakan bahwa rencana mereka sudah diketahui. Bilbo kemudian menggunakan cincinnya dan menghilang. Smaug yang merasakan hal tersebut ternyata sangat tertarik dan lebih menyukai cincin yang ada pada Bilbo. Bilbo kemudian dikejar oleh Smaug sampai akhirnya ia bertemu dengan Thorin. Mereka semua akhirnya segera berlindung dari serangan api Smaug yang ganas. Di dalam sebuah ruangan, Thorin menyaksikan kerabatnya telah tewas dalam ketakutan. Ia tidak menginginkan mati seperti mereka dan bertekad untuk melawan Smaug dan segera menyusun rencana. Sementara di Esgaroth terjadi gempa yang berasal dari Erebor. Bart menyadari hal itu, ulas Smaug. Kemudian ia mengambil anak panah dibantu dengan putranya. Tetapi sayangnya Bart malah ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Gilly dan yang lainnya tiba-tiba diserang oleh orc yang dipimpin oleh Bolg. Beruntungnya Tauriel dan Legolas datang dan menyelamatkan mereka semua. Legolas segera mengejar sisa pasukan orc yang telah kalah. Ia kemudian berduel dengan Bolg dan Legolas kalah. Legolas kemudian mengejar Bolg. Sementara Tauriel yang melihat Gilly semakin sekarat segera membantu menyembuhkan luka yang ada padanya dengan sebuah mantra yang berasal dari peri. Luka yang ada pada Gilly akhirnya hilang dan ia pun kembali tersadar. Di Erebor, Thorin dan yang lainnya mencoba untuk mengalihkan perhatian Smaug dan memaksanya untuk mengeluarkan hembusan api agar tungku raksasa kembali menyala. Rencana mereka ternyata berhasil. Tungku tersebut akan digunakan untuk mencairkan emas Erebor yang akan dijadikan patung raksasa mendiang kakeknya, yaitu Tror.
akhir cerita, kemudian Smaug melihat sebuah patung raksasa bagaikan sebuah kebanggaan Thorin. Dan tiba-tiba patung emas tersebut mencair dan menenggelamkan Smaug. Rencana Thorin ternyata berhasil. Mereka menganggap Smaug telah mati membeku menjadi emas. Tetapi ternyata hal yang menakutkan baru saja dimulai. Smaug terlihat marah dan terbang ke arah Esgaroth. Ia berniat membakar habis kota tersebut untuk melampiaskan kemarahannya. Nah, itulah alur cerita film The Hobbit: Desolation of Smaug. Tetap dukung terus channel Gudang Gandum, karena kami akan selalu memberikan konten yang menarik, nyentrik, tapi bermakna. Sampai jumpa lagi di hari selanjutnya.